Teman tahu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, guntur itu, suara gelegarnya guntur, kata Nabi SAW itu peringatan keras dari Allah di atas langit kepada penduduk bumi. Ada yang salah nih kalian nih, jangan saya turunkan hukuman dari langit. Itu sabda Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu waktu beliau ada di Kufah, di salah satu kota di Irak, terjadi gempa, ya, tapi gempa itu tidak terlalu besar, hanya sekedar goncang, manusia sudah mulai pada takut. Beliau pun naik ke atas minbar lalu mengatakan, ketahuilah Tuhan kalian di langit sedang meminta kalian untuk bertaubat. Bertaubatlah segera. Begitu mereka bertaubat, tenang kembali keadaan. Sayang teman-teman sekalian, kita sayangkan sekali berapa banyak masyarakat kita, umat Islam, kita bicara umat kita saja deh. Gempa, banjir, selamatkan diri. Masuk ke kemah, merasa aman, maksiat lagi. Depan mata Allah selamatkan dia dari banjir. Depan mata teman-temannya, tetangganya hancur. Kok malah di tenda itu bukannya sholat, taubat, tutup aurat, baca Quran? Enggak, maksiat lagi. Kesannya cuma tinggal tunggu makan, kembali lagi ke rumahnya yang pertama, dibangun lagi rumah tersebut, dosa lagi. Seakan-akan nunggu lagi, hukum lagi di Allah. Kok begitu teman-teman sekalian? Berapa banyak orang naik mobil berdua, pergi ke diskotik malam-malam, tabrakan, masuk rumah sakit dua-dua, temannya mati, dia masih selamat. Seminggu kemudian ke diskotik lagi, depan matanya Allah hancurkan temannya, mati. Allah selamatkan dia supaya ambil pelajaran. Subhanallah, nggak sadar. Kok aneh benar ya? Lalu tunggu apa ini baru kemudian kita mau sadar teman-teman sekalian? Harusnya paham masalah itu. Selalu saja efek pelanggaran yang sudah menimpa orang-orang sebelum kita akan sama efeknya. Kita kerja di perusahaan yang melanggar di PHK, dikeluarkan. Kita juga begitu kalau melanggar, sama. Kenapa diikutin? Kenapa ikutin kesalahan itu? Sudah menjadi peraturan dan kita sudah tahu orang-orang yang baik di perusahaan itu berprestasi. Kalau kita lihat yang sudah jadi manajer, jadi dirut, kalau kita dengar kisahnya dari awal, oh saya juga pegawai biasa dulu. Kisahnya diceritakan kepada pegawai yang lain, kisah suksesnya, supaya diikutin gitu loh. Abu Jahal sudah ada ceritanya kan? Dan tahu bagaimana akibat kekufurannya. Abu Bakar sudah ada ceritanya kan? Dan tahu bagaimana akibat keimanannya. Kenapa kita ikuti Abu Jahal? Kenapa enggak Abu Bakar? Kenapa harus ikutin orang-orang yang salah? Kenapa bukan orang-orang yang baik? Ada orang berumah tangga sukses, berhasil, sama-sama saling menjalankan tugas, baik. Loh, sukses rumah tangganya sampai tua, sampai kakek nenek bersama-sama. Ada orang enggak, baru sebulan nikah sudah cerai. Kenapa? Karena buruk ini, buruk itu. Kenapa ada contoh yang ini? Kenapa bukan yang ini? Ya. Semua cerita buruk yang sampai ke kuping kita teman-teman, jauhi, tinggalkan. Semua cerita baik kita terima. Ya. Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau duduk dalam sebuah majlis dan mereka berbicara tentang hal-hal berbau maksiat, maka tinggalkan majlis itu sampai mereka mengubah pembicaraan. Bicara saja omongan, gak usah ikut-ikutan. Kalau datang hukuman Allah di situ kena juga semuanya. Gak boleh, hati-hati. Ya. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Dosa dan maksiat Allah sampaikan untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Jangan coba, gak usah dicoba. Saya sudah kasih beberapa contoh-contoh tadi. Dan perintah agama untuk patuh, ibadah, untuk dipelajari dan dilaksanakan. Kita akan bersama-sama dengan akibat dari dua keadaan ini. Orang yang durhaka akan sama akibatnya, orang yang beriman akan sama akibatnya. Kenapa gak jadi orang baik saja? Gitu.